Ya, ini Mbak kan apa ya? Saya kan di interminit sama majikan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah apa-apa. Saya lagi duduk-duduk baik-baik saja, nggak ada masalah dari sebelumnya, nggak ada masalah. Terus tiba-tiba majikan datang nyamperin, katanya saya nggak mau pakai CC lagi karena saya nggak bisa bayar, alasannya. Terus saya mau pindah ke rumah kecil, jadi CC nggak ada tempat, otomatis saya nggak bisa pakai CC lagi katanya. Terus hari itu juga saya ke agent, di agent di sana nggak tahu, saya kan nggak begitu paham bahasa Kantonis ya. Saya sebentar. Jangan disebutin orang dengerin. Ya. Jangan nyebutin nama agent atau siapapun karena langsung secara tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Jangan nyebutin nama agentnya. Oke. Iya, enggak. Terus entah mereka itu ngomong apa ya. Terus tiba-tiba dia ngeluarin brosur tentang gaji yang dikasih 1 bulan, terus uang transport, terus uang cuti 9 hari, terus sama uang tiket 1.000. Aku bilang, mana bisa 1.000? Kamu harus bayar penuh loh. Terus katanya, saya nggak bisa. Kamu katanya, masih mau cari majikan nggak di sini? Masih mau kerja nggak di sini? Otomatis kan saya masih mau. Saya masih mau kerja di sini, saya nggak mau pulang. Ya udah, kamu terima 1.000 loh katanya. Kalau nggak mau terima 1.000, hari ini juga saya belikan tiket kamu pulang. Terus saya harus gimana? Terus sekarang masalahnya saya bilang, saya nggak mau pulang loh. Ya udah, kamu katanya terima 1.000. Terus itu agent tuh nggak bisa bantu saya gimana? Sama ngomongnya kayak gitu. Terus saya bilang, mana surat interminit saya? Dia orang nggak kasih saya lihat, nggak kasih saya jelasin apa isinya surat interminit. Katanya dia bilang baik-baik saja, surat interminit itu pasti kamu bisa dapatkan majikan. Aku bilang kasih saya loh, kasih saya lihat loh, aku bilang gitu. Nggak dikasih. Terus saya paksa suruh tanda tangan itu yang brosur gaji itu yang kasih 1.000. Saya nggak bisa berbuat apa-apa loh karena saya masih mau kerja di sini. Gak apa-apa lah, 1.000 juga. Yang penting saya masih bisa kerja di sini. Tapi ternyata 3 hari kemarin surat interminit dikasih saya. Ternyata isinya saya tidak cocok dengan anak ini. Berarti kan gak mendukung suratnya dapat majikan. Terus gimana solusinya, Teh? Oke, kamu maunya apa, sayang? Maunya kalau tahu begitu pulang aja gitu, minta tiket aja. Tapi majikan udah telepon, majikan kemarin udah angkat tangan, dia nggak mau kasih. Waktu itu karena dipaksa, 1.000 harus terima. Kalau nggak terima, saya belikan tiket. Kayak gitu. Saya bingung loh kemarin sampai lama di sana. Kamu sudah dapat majikan belum? Karena saya masih belum. Oke, gini loh Mbak. Sekali lagi, kalau kamu kekeh kayak gitu, majikan otomatis bisa emosi juga dan soalnya kenapa? Majikan bisa nulis surat ke imigrasi, kelar hidupmu. Kan selalu aku bilang seperti itu. Kalau majikan mau ngasih kamu uang 1.000 dan dia menjanjikan mau dapat diizinkan untuk cari majikan lagi, ya udah. Kamu milih mana gitu loh. Kamu milih kekeh pulang Indonesia atau kamu cari majikan? Terserah, dan itu kamu bukan anak aku. Kalau anak-anakku, aku nggak ada masalah. Aku selalu bilang sama anakku. Kalau aku selalu bilang sama anakku kemarin dikasih 1.000, ya udahlah Mbak, ambil aja. Yang penting imigrasi telepon majikanmu nggak ngomong yang aneh-aneh. Selesai. Sebenarnya kan itu yang kamu cari. Tapi tapi katanya nggak mendukung surat interminitnya. Sekarang gini lah Mbak, kalau apa bisa karena kamu kan kemarin kekeh kayak gitu Mas ya. Majikan. Mbak, giliran aku yang ngomong. Iya. Giliran aku yang ngomong. Iya. Kan kemarin kamu kekeh mintanya tiket dengan harga seperti itu. Orang kan yang berhak marah juga sih Mbak. Paham nggak maksudku? Kamu itu punya prinsip seharusnya yang fleksibel. Yang penting dia mau ngasih surat bagus. Kan sekarang majikanmu jadi marah dong.
Kan tadi aku dengar ceritamu, kamu kekeh. Kamu nggak mau. Akhirnya dipaksa baru mau. Kan dia sudah bilang, dia tidak punya uang, ya udah nggak apa-apa. Paham nggak maksudku? Nilai surat Ya, tapi apa? surat internetnya sama ucapannya lain. Gini loh Mbak sebenarnya. Alasan dia sama ngomong sama saya kemarin itu sama isi suratnya lain. Gini loh Mbak, soalnya kan sampean kekeh kayak gitu tuh Mbak. Aku kan dengerin jengkel, paham nggak? Sampean tuh nggak paham aku ajak ngomong. Karena itu kamu harus ngengkel juga sama dia. Kan dari awal kamu yang ngengkel Mas sayang. Kamu minta tiket dengan harga seperti itu. Setelah dipaksa kamu baru mau. Dan sekarang giliran kamu ngomong sama mereka, aku mau cari majikan, boleh nggak ngasih surat bagus ke aku? Ngerti maksud saya? Iya, maksudnya kan meminta surat yang bagus gitu. Ya iya, kalau nggak Jadi belikan kan kita ganti hanya tiket. surat itu yang bisa mendukung kita dapat majikan gitu. Tapi ternyata isi surat intermediate-nya nggak mendukung. Dan kita harus pulang juga. Kalau kamu dipulangkan, kamu nuntut sama mereka belikan tiket. Kamu bisa lapor sama KJRI. Makanya Mbak, dengerin aku ngomong. Kamu coba bicara sama agenmu sekali lagi. Direkam. Ngomong sama dia. Kalau aku tidak Nggak bisa. nggak itu. Nggak gubris agennya. Mbak, kalau aku ngomong, kamu potong. Gimana aku bisa jelasin ke kamu? Kamu sama aku bukan agenmu. Kamu lo ngengkel kayak gini. Aku jengkel loh Mbak. Paham nggak maksudku saya? Dengerin penjelasan saya kalau kamu butuh solusi. Paham? Oke. Aku jelasin kamu potong, aku jelasin kamu potong. Terus gimana aku menjelasinnya ke kamu sayang? Tadi kamu ngomong itu loh tidak ada satupun aku potong loh. Dan ingat aku bukan agenmu, kamu nanya aku. Kamu nanya aku solusi. Aku kasih solusi setiap kali aku ngomong kamu tabrak. Setiap kali aku ngomong kamu tabrak. Gimana solusi itu masuk di hatimu kalau kamu tidak mendengarkan? Ayo dong gantian, kalau butuh solusi ngomong. Tapi kamu botong ngengkel, jangan sama aku sayang. Aku bukan agenmu. Oke Mbak. Oke. Sudah bisa dengarkan sekarang? Oke Mbak, oke. Kamu sekarang datang di agenmu, walaupun agenmu tidak peduli, kamu harus datang. Dan bilang, kalau sampai saya tidak bisa tunggu visa di Hong Kong, saya akan tuntut kamu ke KJRI. Saya minta pertolongan KJRI, karena uang 1.000 itu tidak bisa beli tiket. Karena itu, kamu tetap datang ke kantormu. Dan meminta majikanmu mempertanggungjawabkan. Tapi, kalau kamu bisa dapat majikan, dan visanya turun, ya sudah, selesai. Paham? Dan jangan bilang sekarang agenmu nggak peduli. Ya jelas Mbak, agenmu nggak peduli. Aku bukan agenmu aja, aku nggak ngeh sama kamu kok. Kamu itu ngengkel. Jadi kamu sekarang itu datang di agenmu. Kalau agenmu nggak peduli, tetap paksa dia. Oke Mbak. Hai lo, jadi dengarkan orang ngomong biar akunya nggak muntah. Aku aja yang bukan nggak tahu siapa kamu pun bisa emosi, apalagi agenmu sayang. Saya tidak menyalahkan agenmu, saya tidak menyalahkan majikanmu. Saya juga tidak menyalahkan kamu karena kamu bingung. Tapi kalau orang ngomong didengerin. Oke. Paham sekarang? Intonasi saya agak berat karena kamu ngengkel sayang. Kalau kamu nggak ngengkel, saya masih nyantai. Saya tuh nggak pernah marah kalau teleponan. Kalau saya sudah marah, berarti kamu sudah memancing, mancing kemarahanku yang tidak pernah muncul gitu loh. Dapat poinnya dari apa yang saya bicarakan? Masuk nggak? Masuk nggak saya? Masuk nggak? Masuk nggak yang saya bicarakan? Ngerti Mbak, paham. Masuk. Iya. Jadi kamu tetap ngengkel sama agenmu ya? Iya. Nah, kalau agenmu tidak memberikan, kamu lapor KJRI. Iya. Ngerti? Oke Mbak. Saya minta maaf ya kalau saya agak kasar ya. Oke, makasih. Iya, oke. Terima kasih banyak Mbak ya solusinya. Terima kasih banyak. Sehat selalu Mbak ya. Terima kasih. Bye-bye. Sorry Mbak, bukannya saya ingin marah, tapi saya minta maaf sekali lagi. Kalau kamu tanya dan kamu tidak mendengarkan penjelasan saya, gimana kamu dapat poinnya? Gimana kamu dapat yang apa kamu mau? Lah sini mau jelasin ditabrak, sini mau jelasin ditabrak. Kan nggak ngeh toh Mbak. Saya bukan agennya aja nggak ngeh, apalagi agennya. Tapi sekali lagi saya tidak menyalahkan dia karena dia sendiri bingung dan tidak tahu. Tahu orang bingung nggak ngerti ojo ngengkel. Paham? Terima kasih, bye-bye.